membawakan firman Tuhan kepada kita pada malam ini. Mari kita tunduk kepala dan saya yang akan membawakan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Allah Bapa, sebab sekali lagi Tuhan kami dapat beribadah Tuhan bersama pada malam ini dan untuk mengadakan konferensi PWBEM Sarawak kali ketiga online. Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang sungguh indah Kau berikan kepada kami. Walaupun kami Tuhan berada di berbilang tempat jauh dan dekat, namun kami tahu Bapa kami tetap bersama bersatu di dalam roh Tuhan dan di dalam kebenaran-Mu. Tuhan sertailah kami Tuhan pada malam ini. Tuhan setiap kami yang berada Tuhan online, Tuhan dimanapun setiap wanita-wanita dan juga keluarganya berada, kami berdoa Tuhan agar Engkau memberi hati yang tenang kepada kami pada malam ini. Engkau Tuhan yang akan memberi kesehatan yang baik, dan Engkau juga Tuhan yang akan menjaga kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur oleh kerana Tuhan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Bapa kami berdoa Tuhan bagi mereka Tuhan yang tidak dapat bersama kami oleh kerana kesehatan mereka. Kami berdoa Bapa agar Engkau juga yang memberi kesembuhan bagi mereka Tuhan, agar mereka dapat bersama kami di dalam Tuhan konferensi yang 3 malam yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Okey, sekali lagi saya ingin mengatakan terima kasih kepada semua wanita-wanita yang dapat bersama dengan kami pada malam ini secara online. Okey, kita akan mengadakan 4 malam berturut-turut, iaitu malam Ahad pertama, iaitu malam ini, dan seterusnya 3 Ahad yang akan datang, dan kita akan diberkati juga dengan 3 lagi pembicara yang telah dijemput untuk membawakan firman Tuhan kepada kita. Maka itu saya berdoa dan saya berharap agar kita semua dapat meluangkan masa bersama untuk bersama beribadah kepada konferensi 2022 dan pada 3 Ahad yang akan datang. Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, firman Tuhan yang saya akan bawa kepada kita pada malam ini adalah terdapat dari Kolose bab 2 ayat 2 hingga 7. Kolose bab 2 ayat 2 hingga 7 dengan tema Beautiful Rooted, Growing in Christ, Bearing Fruit for Jesus. Dan di dalam bahasa Malaysia ia mengatakan kita berakar, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga berbuah bagi Tuhan Yesus Kristus. Inilah tema yang kami telah pilih untuk konferensi PWBEM Sarawak tahun 2022 dan kali ketiga secara alamaya. Puji Tuhan oleh kerana kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, maka kita berkesempatan untuk bersama dan merenung dan belajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tercantum dalam ayat Kolose 2 bab 2 ayat 6 hingga 7, perikopnya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Okey, itulah ia. Seperti yang telah dinyatakan, kita akan belajar bersama, yaitu dari Kolose bab 2 ayat 6 hingga 7 dengan tema seperti mana yang saya nyatakan dalam bahasa Malaysia, berakar dengan cantik, bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah bagi Kristus. Bacaan firman Tuhan dari Kolose bab 2 ayat 6 seperti demikian. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, kerana itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu
melimpah dengan syukur. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini telah dituliskan oleh Paulus kepada gereja yang kudus, yaitu Kolose. Dan ia mengambilkan metafor ataupun gambaran pertanian, yaitu ketumbuhan. Sebab itu kita akan belajar daripada apa yang Paulus mengajar kepada gereja Kolose pada saat itu, dan ini juga diajar kepada kita pada saat ini. Kita sebagai anak Kristen yang bertumbuh, berakar, dan juga berbuah, kita dinasihatkan oleh Paulus untuk berakar. Berakar di dalam firman Tuhan atau artinya adalah sebuah tumbuhan harus berakar. Dia mengeluarkan akar yang mendalam dan berpegang teguh, dan pokok itu akan bertapak di situ. Apabila akar dia sudah tumbuh dan mendalam. Jadi bermaksud, waktu kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita menyerahkan kehidupan kita dengan sepenuhnya di dalam Kristus Yesus, maka ia berarti kita harus teguh berakar di dalam Kristus, dibangun dan juga bertumbuh dan terus berbuah di dalam Dia. Ya, kita harus tahu yang setiap pohon yang hidup mesti memiliki 4 perkara. Perkara pertama, tumbuhan itu harus berakar. Kedua, ia harus ada batang. Ketiga, dia harus berdaun dan memberi hasil, entah ya berbunga ataupun berbuah. Berakar, bertumbuh, dan berbuah adalah berbeda, tetapi saling mengait satu dengan yang lain. Ya, jika kita melihat dari firman Tuhan yang kita telah baca tadi, ada beberapa perkara Paulus mengatakan di dalam 2 ayat itu mengenai bagaimanakah seharusnya ketumbuhan seorang Kristen di dalam perjalanan ataupun ketumbuhan hidupnya di dalam Kristus. Di dalam surat Paulus untuk jemaat orang-orang kudus di Kolose, Paulus memberi didikan, ajaran, dan nasihat kepada mereka pada zaman itu, dan termasuklah kepada kita di zaman sekarang, bahwa kita sesudahnya menerima Kristus Yesus Tuhan kita harus menjadi Kristen yang bukan sahaja dinamakan Kristen, yang hanya pergi ke gereja hari Ahad, ataupun hari Easter, ataupun hari Christmas. Tetapi kita harus menjadi seorang Kristen, yaitu yang tetap di dalam Yesus. Kita tetap berakar di dalam Yesus, dan kita harus dibangun di atas Yesus. Dan kita bertambah teguh di dalam iman yang telah diajar kepada kita. Dan selepas itu, kita harus mempunyai satu kehidupan, hati yang melimpah dengan syukur. Walaupun banyak perkara yang kita hadapi ataupun badai, gelombang yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai seorang Kristen, tetapi kita harus belajar untuk bersyukur. Kita harus belajar untuk teguh di dalam iman kita. Bagaimanakah kita menjadi teguh di dalam iman kita? Kita harus menghidupi kehidupan yang berdasar dengan firman Tuhan. Dan kita harus mempunyai iman yang berakar, yaitu teguh di dalam doa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 6, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Firman Tuhan telah mengatakan kepada kita,
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di sini melalui firman Tuhan, Paulus mengatakan setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan tinggal di dalam hati kita, kehidupan kita dan iman kita harus tetap di dalam Yesus Kristus. Mengapakah kita harus tetap di dalam Yesus? Telah dinyatakan dalam kitab Kisah Rasul bab 17 ayat 28 mengatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga, yaitu sebab kita adalah anak-anak Tuhan dan kita adalah keturunan Allah. Oleh yang demikian, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 6, seperti mana mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka itu adalah wajib bagi kita, wanita-wanita Kristen atau keluarga-keluarga Kristen, meladani kehidupan Yesus yang sudah hidup dan bangkit di antara orang-orang mati pada hari ketiga dan seterusnya. Apakah kita sebagai seorang Kristen harus tahu siapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, kita harus tahu panggilan kita untuk menjadi wanita-wanita Kristen yang sejati. Bagaimanakah kita menjadi wanita-wanita Kristen yang sejati? Wanita yang sejati menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan telah jadi manusia. Dan kita juga harus menerima Tuhan Yesus sebagai Kristus yang diurapi menjadi nabi, menjadi imam, dan menjadi raja. Kisah Rasul bab 2 ayat 36 ayat dan 38 mengatakan, kita harus bertobat dari segala dosa yang kita telah lakukan dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan kita harus dibaptiskan. Oleh itu, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus ataupun menguti bahwa Allah telah membuat Yesus ataupun mengutuskan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk disalibkan oleh orang Israel dan ia juga menjadi Tuhan dan Kristus. Oke, itu di dalam Kisah Rasul bab 2 ayat 36. Maka kamu akan menerima Roh Kudus Tuhan di dalam hatimu setelah engkau dibaptiskan. Roh Kudus Tuhan itu yang turun dan tinggal di dalam hati kita, yang akan merubahkan kehidupan kita. Ini adalah terdapat di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita dilahirkan baru. Yohanes bab 3 ayat 3 dan juga ayat 5 mengatakan, bukan dengan perbuatan baik ataupun keagamaan yang dapat membawakan kita ke surga, tetapi yaitu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan kita dilahirkan baru dan kita dirubahkan secara rohani yang hanya dikerjakan oleh Roh Kudus Tuhan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Jawaban Yesus waktu murid-muridnya bertanya, dia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga.
yaitu di dalam Yohanes bab 3 ayat 5. Dan ini Paulus dengan terang mengatakan di dalam Yohanes mengatakan dengan terang di dalam Yohanes bab 3 ayat 3, yaitu kita harus menerimakan Tuhan Yesus di dalam hati kita, dan itu adalah jalan kebenaran untuk membawa kita ke surga. Tidak ada jalan lain. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, saya adalah jalan, saya adalah kehidupan, dan hanya melalui Dia kita dapat pergi ke Allah Bapa. Saat kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita sudah dilahirkan baru, maka kita harus menjadi ciptaan baru. Maka kita harus tanggalkan cara hidup yang lama, bertobat dari dosa-dosa dan dari daging, dan kita harus menjadi satu ciptaan yang baru, yaitu di dalam Yesus Kristus yang dirubah oleh Roh Kudus dan akan terus dimurni dan disempurnakan oleh Roh Kudus. Oke, seperti mana tema kita yang telah dinyatakan tadi, yaitu metafor sepohon pokok. Oke, pokok itu harus berakar dengan mendalam, yaitu beautifully rooted. Oke, yang pertama, kita harus tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti mana yang saya telah nyatakan tadi. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita harus tetap di dalam iman kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini kata Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah darinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Maka demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Siapakah pohon anggur itu? Tuhan Yesus Kristus. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Yang kedua, kita harus tertanam ataupun ditanam dalam Kristus. Mazmur 92 ayat 14 mengatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaraan Allah kita. Ini adalah seharusnya kita sebagai wanita-wanita Kristen yang mengenal, yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita harus pertama tetap di dalam Dia. Kalau kita tidak tetap di dalam Dia, kita tidak akan dapat berakar. Oke? Seperti mana kalau kita menanamkan sebuah pokok anggur, kalau kita asyik memindahkan dia ke satu tempat, ke belakang rumah, ke depan rumah, di tepi rumah, maka pokok anggur itu tidak ada kesempatan untuk berakar. Begitu juga kita sebagai anak-anak Kristen, kita harus tetap dan tertanam di dalam Kristus Yesus. Barulah kita dapat berakar, dan akar kita akan mendalam ke bawah, dan itu adalah satu pribadi, seorang wanita di dalam Yesus Kristus yang akan mendalam di dalam doa, bersama Bapa di surga. Saat dia berdoa, saat dia bertenang, saat dia datang di hadirat Tuhan, disitulah ia merenungkan kebaikan Tuhan, dan dia menerima zat-zat yang baru dari Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus, dan ia akan terus bertumbuh dan berakar. Yang kedua, bertumbuh means bertumbuh di dalam Kristus. You are growing in Jesus. Growing in Jesus atau bertumbuh di dalam Kristus bermakna kita dibangun di atas firman Tuhan. Kita dibangunkan di atas firman Tuhan.
jika kita sebagai sebuah tumbuhan, kita harus menjadi seperti pohon kurma. Pohon kurma tidak akan berakar jika ia bergoyah, dan jika dia tidak berakar mendalam. Dia apabila angin datang, badai datang, ribut datang, persoalan hidup datang menerpa, maka ia akan goyah. Tetapi bagi pohon kurma ini, ia hidup dengan akarnya mendalam dan ia tidak akan goyah apabila badai, angin ribut, persoalan hidup ataupun permasalahan yang dihadapi oleh kita selepas MCO. Banyak perkara yang terjadi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada juga anak-anak yang tidak dapat menghabiskan pelajaran mereka oleh kerana stres. Ada juga rumah tangga yang hampir bercerai. Tetapi apabila kita sebagai wanita-wanita Kristen ataupun keluarga-keluarga Kristen yang sudah berakar, yang sudah tumbuh dengan baik di dalam Yesus, mereka tidak akan goyah. Bagaimanakah kita bertumbuh di dalam Kristus? Saat kita belajar untuk membacakan firman Tuhan setiap hari. Sebab saat kita membacakan firman Tuhan, di situ kita mendapatkan janji-janji Tuhan yang dapat menolongkan kita pada waktu-waktu kita menghadapi cabaran dan juga masalah di dalam kehidupan kita yang akan merosakkan akar kita, yang akan merosakkan pertumbuhan kita, dan juga akan merosakkan buah-buah itu. Maka kita harus sentiasa berdoa dan juga membacakan firman Tuhan dan berpegang kepada janji-janjinya. Dan juga kita harus sentiasa tahu yang kita telah ditebuskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan saat kita mengucap syukur oleh kerana darah Tuhan Yesus yang telah menebuskan kita dari dosa, kita mengeluarkan ucapan-ucapan perasaan yang memuji dan memulia dan menyembahkan Allah Bapa atas kebaikannya. Dan juga kita harus sentiasa bersama dengan wanita-wanita lain di dalam kebaktian, ibadah wanita, ataupun di dalam sel group, ataupun belajar berdoa bersama. Inilah membuat kita bersatu di dalam roh, bersatu di dalam iman. Dan ini adalah contoh yang telah diambilkan dari gereja awal, yaitu di dalam Kisah Para Rasul. Dan ini juga kita harus mengetahui siapakah kita, identiti kita sebagai seorang wanita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Agar kita dapat bertumbuh. Jika kita telah mendengar, yaitu kalungan mutiara yang saya telah ajar di beberapa tempat. Di situ kita bertumbuh sebagai wanita. Seperti di dalam Amsal 31 ayat 10 hingga 31. Itu caranya kita bertumbuh dengan sempurna dan murni dan juga indah di tangan Tuhan. Dan kita harus menetapkan ayat-ayat firman Tuhan itu di dalam hati kita agar kita sentiasa diteguhkan. Dan juga kita menjadi wanita-wanita yang matang dan kita dapat memuridkan wanita-wanita yang masih muda di dalam perjalanan hidup mereka dengan Tuhan, ataupun kita melayani wanita-wanita yang masih belum mengenal keselamatan. Jika kita tidak bertumbuh seperti mana yang saya nyatakan tadi, jika kita tidak bersama dengan wanita-wanita lain untuk bertumbuh di dalam dan berakar dengan sehat di dalam Yesus, maka kita akan menjadi satu tumbuhan yang kerdil ataupun
yang tidak bertumbuh. Okey, dia menjadi dua. Okey, dan maka itu wanita-wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengasihi dan berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jernih payahmu tidak sia-sia. Seperti di dalam 1 Korintus bab 15 ayat 58. Okey, dia mengatakan kita harus seperti ciri tumbuhan, yaitu pokok anggur, yaitu ia harus teguh di dalam pasu yang dimana ia ditanam, dan dia akan dipelihara oleh penjaganya. Maka begitu juga kita harus teguh di dalam iman kita, di dalam Yesus Kristus, dan kita harus hidup menjadi wanita sejati, dan kita harus giat di dalam pelayanan untuk memenangkan jiwa. Begitulah yang seperti mana di dalam tema BAM Sarawak 2022 adalah wanita bersatu menyahut misi Kristus, seperti dalam Roma 10 bab 10 ayat 13 sampai 15. Dan yang ketiga, kita haruslah wanita yang berbuah di dalam Yesus Kristus. Kita berbuah dengan kehidupan yang melimpah dengan syukur. Kita harus berbuah, buah-buah roh, yaitu kita sentiasa dipenuhi dengan sukacita, ya, dan kita melayani dengan sukacita, dan kita berbakti, dengan sukacita, dan kita memberi dengan sukacita, seperti di dalam 2 Korintus bab 9 ayat 7. Dan kita adalah tumbuhan wanita yang mengeluarkan buah-buah roh. Kita harus mengasihi mereka yang belum mengenal Tuhan, dengan memenangkan mereka kepada Tuhan, bersaksi kepada mereka, agar mereka juga akan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan mudah untuk menjadi seorang wanita yang sejati. Seringkali juga kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, godaan, ataupun badai yang menerpa, ataupun salah faham. Tetapi di dalam Amsal 27 ayat 1, biarlah kita wanita-wanita mengambil semua itu sebagai satu batu yang mengasahkan kita, untuk membuatkan kita menjadi wanita yang sempurna, yang dibentuk oleh Roh Kudus di dalam tangan Tuhan. Di dalam Amsal 27 ayat 1 dan 2 mengatakan, janganlah memuji diri kerana esok hari, kerana engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Di sini Amsal mengajarkan kita sebagai wanita-wanita agar kita mempunyai hati hamba, hati yang rendah, hati yang taat, hati yang tunduk, dan bukan hati yang suka meninggikan diri sendiri. Dia mengatakan biar mereka yang lain yang merehat. Siapa kita? Teladankan seorang wanita yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita adalah wanita-wanita seperti Alkitab yang terbuka, dan orang lain yang akan menilaikan kehidupan kita melalui tingkah laku kita, melalui pergaulan kita, melalui tutur kata kita, dan juga melalui siapa kita. Siapakah kita jika kita bersendirian? Bagaimanakah tingkah laku kita? Bagaimanakah keadaan hati kita? Bagaimanakah keadaan pikiran kita? Kita harus menjadi wanita
yang suci dan kudus di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan selalu mengatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan ia datang untuk mempelai yang suci dan kudus. Maka itu biarlah kita menjadi buah yang membuahkan buah Kristus di dalam kehidupan kita, agar kita akan tetap berbuah dan memberkati orang lain. Kesimpulan, Paulus menggambarkan kehidupan Kristen kita sebagai sebuah pohon pokok. Pertama, kita harus tetap di dalam iman, yaitu kita tetap di mana kita berada. Ada orang bermasalah di satu gereja, dia pindah ke satu gereja. Ada orang juga bermasalah di dalam pelayanan, dia tidak mau ke gereja. Itu bukan seorang Kristen. Seorang Kristen yang sejati, yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus, ia akan tetap di mana ia berada. Sebab ia tetap di mana ia berada, ia akan berakar. Ia akan hidup dengan sehat. Sebab ia belajar untuk mengambil, mengampuni, dan menerima keampunan. Yang kedua, kita harus berakar di dalam doa. Yaitu doa itulah yang membuat kita berakar mendalam di dalam tanah, supaya kita dapat sampai ke air kehidupan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, kita harus bertumbuh di dalam dasar firman Tuhan untuk menjadi kita mempunyai hubungan erat dengan Allah Bapa. Yang keempat, kita wanita-wanita harus dipenuhi dan melimpah dengan syukur, yaitu di dalam segala hal. Memang tidak mudah, sebab kita wanita ini diperhadapkan dengan banyak masalah yang berbilang. Tetapi walaupun kita mempunyai masalah yang berbilang, hanya satu saja yang sama, yaitu kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jawaban bagi masalah dan tantangan di dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang sentiasa bersyukur. Ini juga akan mendorong wanita-wanita lain. Ia juga akan mendorong suami-suami kita saat dia melihat kita mempunyai satu perangai yang calm, okay? Yang tenang, okay? Walaupun masalah datang, ribut datang, kita tetap bertenang, kita tidak goyah. Sebab kita memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan juga bagi anak-anak Anda ataupun kita, walaupun anak kita menghadapi banyak masalah, tetapi kita tahu masalah itu akan diselesaikan oleh Tuhan saat kita mencari wajah Tuhan. Oke, Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak menjanjikan kepada kita yang wanita-wanita, jika kita bertumbuh dengan baik, dia tidak pernah berjanji yang we are going to have a bed of roses. Tidak, dia tidak pernah menjanjikan lautan tenang, tetapi dia berjanji yang ia tetap menuntun kaki langkah kehidupan kita. Dia tetap memegang tangan kita, dia tetap hadir bersama, dan dia katakan, tinggallah di dalam aku dan engkau akan berbuah. Oleh itu, saudara-saudari, wanita-wanita, apapun persoalanmu pada saat ini, apapun yang membuat kamu tidak dapat berakar, adakah itu dosa yang belum kamu lepaskan dengan sebenar-benarnya dan memberikan kehidupanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Dan jika sakit penyakit yang menghalangkan engkau untuk datang kepada Tuhan, kamu berdoa agar Tuhan sembuhkan, tetapi jawabannya tidak datang seperti mana yang dikehendaki. Tetapi ingatlah, Tuhan membenarkan semuanya itu, sebab bagi Tuhan jiwamu sangat penting. Dia menginginkan hubungan yang intim. Dia ingin memulihkan saudari saya
supaya kita kembali kepada Dia, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, dan juga hidup untuk melayani Dia. Oke, sebelumnya saya mengakhirkan khotbah saya pada malam ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita yang membangkitkan kehidupan, ketumbuhan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pada malam ini, kita bertobat dari semua dosa dan kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi jawaban. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih oleh karena Tuhan kebaikan dan kemurahan-Mu. Oleh karena Tuhan Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha agung, yang ajaib, dan Tuhan yang sangat mengasihi kami. Dan Engkau telah mengutuskan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia dan mati di kayu salib. Oh Tuhan, dan Dia Tuhan dikubur, dan Tuhan Dia bangkit kembali, dan Dia telah memberi jalan bagi kami untuk datang kepadamu. Inilah Tuhan ucapan syukur dari jiwa hati kami kepada Engkau. Dan Tuhan juga kami mengucapkan syukur Tuhan oleh kerana kami dapat belajar bersama Tuhan akan firman-Mu pada malam ini. Kami berdoa Bapa, biarlah apa yang kami telah belajar pada malam ini Tuhan akan meneguhkan Tuhan iman kami di dalam Engkau, akan meneguhkan Tuhan kasih kami, membawakan kasih pertama kami kembali kepada Engkau. Tuhan, tuntunlah setiap wanita, apapun Tuhan persoalan mereka yang mereka hadapi Tuhan, yang mereka bawa malam ini di dalam ibadah ini. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang memberi kesembuhan bagi yang sakit. Biarlah Engkau memberi jalan saat mereka tidak ada jalan. Dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau membuka pintu di mana Engkau menyediakan Tuhan pintu dan orang untuk menolong yang perlu ditolong. Bapa di surga yang belum menerima Engkau sebagai juru selamat, dan pada malam ini Tuhan mereka menyerahkan hidup mereka Tuhan sepenuhnya kepada Engkau. Kami berdoa Bapa, saat mereka mohon keampunan dari Engkau, Bapa ampunilah mereka. Dan Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan seruan hati mereka yang menjemputkan Engkau sebagai juru selamat mereka, Engkau menjadi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka bersau dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Engkau ada keselamatan. Biarlah mereka Tuhan akan terus bertumbuh seperti pohon yang di tebing sungai. Walaupun Tuhan, apapun Tuhan, badai, ribut yang datang, tetapi oleh kerana akal mereka sudah Tuhan mendalam di dalam Engkau, mereka tidak akan goyah. Terima kasih Bapa, tuntunkan setiap mereka, jagakan setiap mereka. Dan Tuhan, keluarnya kami dari ibadah konferensi ini, Engkau tetap menuntun setiap wanita-wanita, mau di dalam Sarawak, mau di luar Sarawak, keluarga mereka dan anak mereka. Tuhan, agar mereka dijaga, dipelihara, supaya kami dapat bersama lagi pada minggu Ahad hadapan, pada hari konferensi yang kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya kami serah dan kami berdoa dan kami mengucap syukur atas jawaban yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.